siang Ibu. Siang Pramana dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammad Dewa. Sekarang bakal ngelakuin penyuluhan terkait keluarga berencana. Untuk keluarga berencana, menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan keluarga berencana atau KB itu merupakan tindakan untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang diinginkan, serta mengatur interval kelahiran dan juga mengontrol waktu kelahiran dan menentukan jumlah berapa ibu ingin punya anak dalam keluarga. Untuk tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu serta anak dan juga untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan juga sejahtera. Untuk macam-macam alat kontrasepsinya, ibu kan sebelumnya sudah menggunakan IUD, sudah niki ada berbagai macam alat-alat kontrasepsi. Ada yang hormonal, ada yang enggak. Maksudnya untuk yang hormonal nike yang mempengaruhi dari hormonnya ibu sendiri. Jadi misalnya contohnya kayak pil KB niki, suntik KB maupun implan. Niki biasanya kalau yang hormonal nike biasanya bekerjanya dengan cara menekan dari ovulasi. Jadi masa suburnya ibu itu agak ditekan sehingga mengurangi dari kemungkinan ibu itu terkena hamil atau untuk mencegah kehamilan dari nikah sendiri. Untuk pil KB nikah ada pilihannya, ada yang kombinasi, ada yang progrestin. Kalau kombinasi nikah biasanya dua hormon nikah dari estrogen maupun progesteron, sedangkan progrestin cuma dari progesteron saja. Nikah hormonnya itu untuk mengatur dari ovulasi atau waktu kesuburannya ibu. Ada kelebihannya, kelebihannya dari pil KB niki tidak mengganggu hubungan seksual dan dapat dihentikan kapan saja karena ibunya itu minum setiap hari. Jadi bisa kalau mau berhenti bisa selesai minumnya seperti itu. Tapi kekurangannya ya ibu harus meminum setiap hari dan bisa mengganggu pola head dari ibu. Nah, kalau misalkan ibu sekarang masih menyusui, itu diharapkan jangan menggunakan pil KB yang kombinasi karena di situ terdapat hormon estrogen yang dapat memicu atau merupakan kontraindikasi dari ibu saat menyusui seperti itu. Kalau untuk suntik KB nikah juga sama, yang satu niki kombinasi, yang 3 bulan niki progrestin. Jadi diharapkan kalau ibu lagi mau menyusui itu mending menggunakan yang suntik KB yang 3 bulan karena tidak mengganggu dari produksi dari ASI ibu dan juga bisa mengurangi resiko kanker endometrium dan juga fibroid uterus. Jadi kayak ada jaringan di uterusnya ibu. Jadi kalau saya sarankan mending yang 3 bulan niki. Lalu selanjutnya untuk implan niki, implan ini jangka panjang di jangka panjang efek dari KB-nya nikah biasanya nanti dipasang di lengan bawah seperti itu, di bagian bawah lengannya ibu, dan bertahannya memang dikatakan cukup lama. Tapi bagusnya nikah kalau udah dicabut dia bisa langsung kembali ke masa suburnya ibu. Dari yang awalnya nggak subur untuk mencegah kehamilan, tapi kalau udah dicabut bisa langsung subur lebih cepat daripada yang lainnya. Terus untuk manfaatnya bisa mengurangi risiko dari anemia defisiensi besi. Jadi kalau ibu-ibu hamil kan atau ibu yang orang yang beresiko terkena anemia defisiensi besi kan biasanya ibu-ibu, remaja wanita seperti itu karena mengalami menstruasi seperti itu. Jadi manfaatnya bisa mengurangi risiko anemia defisiensi besi. Lalu selain itu ada yang non hormonal. Jadi non hormonal ini nggak terlalu berpengaruh sama hormonnya ibu. Yang pertama kondom. Nah, kondom ini memiliki beberapa kelebihan. Sebelumnya kondom itu bisa digunakan oleh wanita maupun laki-laki. Untuk kelebihannya tidak mengganggu produksi ASI dan juga untuk kekurangannya bisa memicu reaksi alergi, terutama untuk orang yang alergi latex atau alergi kayak sarung tangan nih kayak ibu. Jadi itu merupakan kontraindikasi atau tidak disarankan untuk orang yang terkena
atau memiliki alergi latex untuk menggunakan kondom seperti itu. Untuk manfaatnya cuma atau hanya kondom dari sekian macam alat kontrasepsi yang bisa mencegah penularan dari IMS atau infeksi menular seksual. Dari sekian banyak alat kontrasepsi hanya kondom saja yang bisa seperti itu. Lalu selanjutnya IUD ini yang sebelumnya yang ibu pernah gunakan itu mungkin ibu sudah tahu sendiri di mana manfaatnya. Itu seperti kayak dipasangkan alat, nanti dia akan menghambat spermanya untuk masuk ke tuba falopi atau bagian saluran reproduksi dari ibu. Untuk manfaatnya itu dapat mengurangi resiko kanker endometrium seperti itu. Lalu selanjutnya ada tubektomi. Jadi pada tubektomi ini nanti bagian reproduksi dari ibu ini akan diikat lalu dipotong. Ini dapat apabila ibu sudah tidak ingin punya anak lagi, untuk menghentikan kesuburan secara permanen. Tetapi resikonya kalau pada bedah pada saat proses itu kalau dari alat-alatnya kurang steril itu bisa menyebabkan komplikasi dari ibunya itu sendiri. Tapi manfaatnya dapat mengurangi resiko kanker endometrium. Ibunya nikit yang juga ada di minta sama dokternya untuk menyampaikan terkait AKBP-nya. Jadi dari ibu ini kan ada macam-macam alat-alat macam-macam kontrasepsi. Ada yang jangka panjang, jangka yang biasa saja, sama yang efektivitasnya. Jadi efektivitas yang pemakaiannya berdasarkan efektivitas pemakaian itu biasanya yang pada KB alamiah seperti itu. Lalu untuk yang ingin metode jangka panjang atau ibu ingin untuk mengatur jarak kelahiran, jadi bisa menggunakan AKDR atau IUD, tubektomi, vasektomi untuk suami ibu, sama implan seperti yang saya katakan tadi yang dipasang di sini. Lalu untuk pil KB, suntik, kondom maupun mouth dari aksi ini itu biasanya bergantung dari cara pemakaiannya ibu. Kalau ibu emang cara pemakaiannya benar, itu mungkin efektivitasnya tinggi. Kalau agak kurang tepat, mungkin efektivitasnya bisa berkurang. Ibu nggih. Mungkin sekian dari saya nggih ibu. Untuk selanjutnya Niki yang bakalan ngasih video terkait macam-macam jenis kontrasepsi untuk memperjelas nggih. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan nggih. Terima kasih. Ibu, berikut yang terlihatkan jenis-jenis alat kontrasepsi yang mungkin bisa menjadi referensi ibu untuk siapa tahu nanti bakalan ingin berKB lagi ya. Jadi vasektomi niki biasanya dilakukan pada pria, sama juga prosedurnya kayak wanita yang tubektomi tadi. Pada bagian salurannya ada produksi dari prianya dipotong biar menghambat keluarnya sperma seperti itu. Oh gitu. Kalau mau dari itu namanya. Iya, ini dokter menyarankan. Ah, iya. Sekarang Masih umurnya.
bisa ke samping. Iya. Dia menurut dia mana nih? Karena dia mikir masih mana sih? Kalau dia setiap hari, itu 13 kali, itu mikir sekali, berarti 7 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan Sekian video dari NP Bu. Apabila ada pertanyaan mungkin nanti akan kita